Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan bernyanyi dari nyanyian nomor 221 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Ku memakai tongkat emas dalam perjalanan jauh, dari surga datangnya, surgalah tujuanku. Itu iman percayaku, membangkitkan semangatku, memantapkan langkahku sampai rumah Tuhanku. Dari surga turunnya yang diutus Tuhanku, di hatiku tinggalnya dan menjadi panduku. Itulah kasih sayangnya, sungguh mulia anugerahnya, diberikan padaku untuk keselamatanku. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 5 November 2021, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Demikianlah bunyinya. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Iman itulah menjadi jalan keselamatan kita. Iman kita adalah iman kepada Allah di dalam kasih-Nya, di dalam Yesus Kristus. Sebelum kedatangan Kristus Yesus ke tengah-tengah dunia ini, bangsa Israel atau bangsa Tuhan dituntun oleh hukum Taurat untuk menjalani kehidupan mereka. Hukum Taurat itu membimbing, mengarahkan mereka supaya senantiasa mereka tunduk kepada kehendak Tuhan. Tetapi hukum Taurat itu juga mengingatkan akan kesalahan-kesalahan manusia. Dan apabila manusia itu diperhadapkan dengan hukum Taurat itu, satu pun tidak ada yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena semua manusia yang telah lahir ke tengah-tengah dunia ini telah jatuh ke dalam dosa warisan. Dan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa itu adalah upahnya maut atau kematian. Tetapi karena kasih Allah di dalam Yesus Kristus, umat manusia itu memperoleh penebusan, memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya kalau kita membaca dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-22 dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Di ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus itu adalah
penggenapan akan kasih Allah. Dan Yesus Kristus itu adalah jalan keselamatan. Yesus Kristuslah yang membawa kita umat manusia memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal. Tidak hukum Taurat lagi, sebab setiap orang yang diperhadapkan hukum Taurat akan mendapat hukuman pelanggaran akan kehidupannya. Itulah sebabnya dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Roma pasal 3 ayat 28, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena satu pun umat manusia ini tidak mampu melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Semua, kalau manusia diperhadapkan dengan hukum Taurat, semua tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Nah, nats ini hendak membimbing menuntun kita. Hukum Taurat itu yang menuntun kita, menunjukkan kesalahan-kesalahan dosa kita, tetapi keselamatan, pengampunan hanya di dalam Yesus Kristus. Karena di dalam Yesus Kristus kita memperoleh penebusan, di mana Yesus Kristus yang telah lahir ke tengah-tengah dunia ini, yang telah mati di kayu salib, menebus kita umat manusia yang berdosa ini agar memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya firman ini semakin menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, yang bulan Desember ini akan kita peringati hari kelahirannya. Kelahiran Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini membawa terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Di dalam Yesus Kristus kita diterangi dan kita mengenal betapa besar, betapa kasihnya Allah kepada kita umat manusia. Sebagaimana sering kita mendengar dalam liturgi-liturgi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kiranya firman-Mu hari ini menuntun kami akan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Kami tidak bisa mengandalkan perbuatan kami. Kami tidak dapat mengandalkan pengetahuan kami. Sebab satu pun kami tidak ada yang mampu untuk melakukan hukum Taurat. Karena diperhadapkan dengan hukum Taurat, kami semua tidak ada yang benar. Karena semua orang telah jatuh ke dalam dosa dan jatuh di dalam kelemahan. Hanya kasih anugerah-Mu di dalam Yesus Kristus, hanya kasih iman percaya kami kepada Yesus Kristus, iman percaya kami melalui firman-Mu yang menuntun dan mengajar kami. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar senantiasa kami dalam menjalani kehidupan kami tetap setia mempercayai anugerah pengasihan-Mu, yaitu di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan terangilah kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami, agar kami senantiasa melakukan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, membawa sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.